Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa SMK TV yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan lebih-lebih adalah nikmat kesehatan serta umur panjang, sehingga kita masih bisa berjumpa di acara SMK TV ini dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat mu'assalam marilah kita haturkan kepada beliau, Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan, yang senantiasa kita nantikan, yang senantiasa kita ekspektasikan, yaitu berupa syafaatul ummah fil yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat dari beliau fil yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa SMK TV yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah bulan penuh dengan ampunan. Sehingga barang siapa yang mengaku orang yang beriman, maka wajib di atasnya untuk senantiasa berpuasa sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memakai kata orang-orang yang beriman. Artinya bagi siapapun orang yang memiliki iman dan takwa merasa terpanggil dengan panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu sekalian as-syiyam, yaitu adalah berpuasa. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alaikum, kama sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu, orang-orang zaman dahulu berpuasa. Jadi yang namanya puasa itu ternyata sudah sejak zaman Nabi dan Rasul, sehingga perintah Allah ini menuju waktunya adalah waktu memakai waktu madhi atau
sudah yang terjadi, sudah terlaksana. Jadi perintah Allah ini sifatnya memang sudah terlaksana pada waktu-waktu yang terdahulu. Makanya di zaman sekarang kita juga diwajibkan untuk berpuasa sesuai dengan perintah Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu dari kamu sekalian, la'allakum tattaqun. Nah, kalimat terakhir pada surat Al-Baqarah ayat 183 ini berbunyi la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian semuanya bertakwa. Jadi esensi dari puasa Ramadan ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah membentuk manusia, membentuk orang insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat terakhirnya menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Sehingga angin wajibnya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, maka barang siapapun yang merasa tidak bisa menjalankan karena ada uzur, karena mungkin sakit, karena berpergian, maka wajib diganti pada hari yang lain sesuai jumlah puasa yang saat itu dia tidak berpuasa berapa hari. Sehingga ada golongan orang-orang yang wajib menggantikan puasa Ramadan. Yang pertama, ayyaman ma'dudat, faman kana maridun aw ala safarin. Yang pertama adalah orang-orang yang sakit. Orang-orang sakit ini ketika dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka tidak wajib punya berpuasa. Karena sudah jelas di ayat 184 surat Al-Baqarah berbunyi faman kana maridun aw ala safarin, ketika dia memiliki penyakit yang mana penyakitnya itu menghalangi dirinya untuk tidak berpuasa, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, diganti dengan hari yang lain. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang sedang berpergian jauh. Kalau berpergian mungkin berangkat sekolah, yaitu belum termasuk, karena bepergian seperti ini maksudnya adalah mungkin jaraknya yang jauh, mungkin karena mudik, pulang kampung halaman, atau mungkin ada kegiatan yang lain, sehingga dia menyebabkan dia melaksanakan perjalanan yang jauh. Nah, dari golongan yang pertama dia orang sakit, nah, dan yang kedua adalah orang yang sedang berpergian. Orang yang sakit itu termasuk hitungannya adalah orang atau perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Menstruasi ini juga merupakan sunatullah atau hukum alam bagi seorang wanita normal, wanita subur yang sedang mengalami menstruasi. Jadi perempuan yang menjalani masa menstruasi tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian digantikan dengan hari yang lain, sehingga golongan orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa diantaranya adalah orang yang sakit, kemudian orang yang sedang berpergian, atau mungkin orang yang atau perempuan yang sedang menstruasi. Ada juga golongan orang-orang yang mungkin memiliki pekerjaan yang berat sehingga tidak bisa kalau tidak minum atau makan, sehingga dia wajib
untuk mengganti puasa dan membayar fidyah. Ya. Membayar fidyah ini juga diwajibkan bagi seseorang yang sudah masa senja, yaitu orang yang manula, dan orangnya tersebut sudah tidak berakal sehat lagi, sehingga menyebabkan dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, golongan orang-orang yang sudah mengalami usia senja ini tidak wajib mengganti, tetapi membayar fidyah. Sehingga kewajiban berpuasa ini bagi seorang muslim dan muslimat sangat-sangat terikat oleh surat Al-Baqarah ayat 183. Makanya saking wajibnya bagi yang berhalangan saja yang boleh tidak berpuasa karena ada uzur atau ada halangan. Sehingga golongan orang-orang yang tidak diwajibkan, yang pertama tadi ada orang yang sedang sakit, kemudian ada golongan orang-orang yang sedang bepergian jauh, kemudian ada golongan orang-orang yang sudah masuk dalam masa senjanya, dan golongan orang-orang yang memiliki mata pencaharian yang berat sehingga dirinya tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Lantas kapan waktu untuk mengganti puasa Ramadan? Bisa dilaksanakan saat atau setelah bulan Ramadan selesai. Jadi bulan Syawal adalah bulan yang tepat untuk mengganti puasa yang ditinggalkan saat bulan Ramadan. Bulan Syawal ini mulai tanggal 2 Syawal sampai dengan selesai itu juga bisa dilaksanakan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan saat bulan Ramadan, sehingga mereka mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan saat berpuasa. Seperti inilah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat, sehingga esensi dari puasa itu memang kita untuk menjaga dari makan dan minum, menjaga dari lapar dan haus. Tidak hanya menjaga lapar dan haus saja, tetapi menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga pandangan, menjaga panca indera kita semuanya dari hal-hal yang kurang baik, dari hal-hal yang maksiat, sehingga orang-orang yang berpuasa ini termasuk golongan orang-orang puasa yang beruntung dan akan mendapatkan tujuan berpuasa, yaitu sesuai dengan surat Al-Baqarah di akhir kalimat la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian semuanya bertakwa, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ada golongan orang-orang yang sedang berpuasa. Derajat orang yang berpuasa yang pertama adalah asyam khas, atau puasanya orang yang umum. Jadi asyam al-umum ini adalah puasanya orang-orang yang umum. Jadi ada derajat orang-orang yang sedang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang-orang awam atau puasanya orang-orang biasa, sehingga puasa orang seperti biasa ini hanya menahan lapar dan haus saja, menahan makan dan minum saja, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Golongan seperti ini adalah golongan yang paling banyak di antara kita semua,
yaitu puasanya orang-orang yang awam atau puasanya orang-orang umum. Yang kedua adalah asyam khusus. Jadi ada golongan orang-orang yang berpuasa secara khusus, yaitu dia tidak hanya menjaga lisan, tidak hanya menjaga pikiran, tidak hanya menjaga makan minum saja, tapi hatinya, pikirannya, semuanya dijaga. Sehingga puasanya ini termasuk orang-orang yang sedang berpuasa secara khusus, yaitu puasa orang yang khusus. Yang terakhir adalah asyam khususul khusus. Jadi golongan yang ketiga ini merupakan golongan yang luar biasa, yaitu golongan orang yang berpuasa paling khusus, yaitu orang-orang yang mengerjakan puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tidak hanya menjaga pandangan, perasaan, pikiran saja, tetapi dia tidak bisa lepas dari kalimat Allah walaupun hanya sedetik saja. Jadi yang ada di dalam hati pikirannya semuanya tertuju, tertancap pada kalimat thayyibah, yaitu kalimat yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang berpuasa yang paling khusus ini mendapatkan derajat yang paling tinggi. Dan wallahu alam, ketika berpuasa yang paling khusus ini insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, dan tidak menutup kemungkinan bagi orang yang berpuasa secara umum dan khusus juga akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya dapat mendapatkan keutamaan dan fadilah Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan tahun ini. Demikian tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan tadi di awal bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan tahun ini, dan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.